Awalnya saya kira gua kecil di depan ini adalah tempat tinggal keledai-keledai ini, tapi setelah mengikuti anak laki-laki itu masuk, saya sadar gua ini bukan seperti yang saya bayangkan. Begitu masuk, terasa gelap gulita, tidak ada cahaya, harus pakai senter untuk melangkah maju. Selain itu, gua ini juga terus-menerus memanjang ke depan seolah-olah tidak pernah terlihat ujungnya. Semakin masuk ke dalam gua, ruangnya terasa makin sempit. Orang dewasa yang ingin lewat sini harus membungkuk, tapi keledai di depan ini tidak mengalami kesulitan karena tinggi langit-langit gua ini pas sehingga mereka bisa lewat lancar. Saat aku melihat ke kiri dan kanan, tempat ini tidak seperti kandang keledai, malah lebih mirip gua misterius. Sungguh membuat orang bertanya-tanya, gua ini sebenarnya digunakan untuk apa? Di dalam gua yang sempit dan gelap seperti ini, manusia merasa tidak nyaman. Ditambah debu beterbangan di mana-mana, udara tipis, bernapas pun sulit, bukan tempat yang cocok untuk manusia. Namun, keledai-keledai ini terus maju satu persatu, seolah tidak berniat berhenti. Di depan benar-benar gelap, tidak terlihat di mana ujungnya. Hal ini mengejutkanku. Dalam hati aku hanya berpikir, gua ini digali dalam sekali. Ruang di dalam gua sangat sempit, sehingga mesin tidak bisa digunakan. Aku penasaran, bagaimana proyek sebesar ini bisa selesai. Ini masih jalan satu arah. Jika tiba-tiba ada beruang di depan, bahkan tidak ada tempat bersembunyi. Lebih merepotkan, di dalam gua tidak ada sinyal ponsel. Suara luar pun benar-benar terisolasi. Kalau terjadi sesuatu dan ingin minta tolong pun akan sangat sulit. Karena aku sudah terlanjur datang, aku tetap memutuskan mengikuti keledai ini dan menyelidiki, ingin tahu apa yang tersembunyi di ujung gua. Semakin jauh aku berjalan ke dalam, rasa cemas makin kuat, kakiku mulai pegal dan lemas. Di tempat seperti ini, kalau tidak punya nyali, dari awal pasti tidak berani masuk, apalagi berjalan sedalam ini. Lingkungan di sekitarku tampak sama, aku tidak bisa membedakan di mana. Untungnya, sepanjang perjalanan aku tidak sendirian, masih ada keledai-keledai yang menemani. Dengan kehadiran mereka, hatiku tidak terlalu takut, hanya saja perjalanan ini terasa sangat panjang. Untungnya, setelah berjalan lama, tiba-tiba muncul beberapa tiang kayu penyangga di depan yang menarik perhatianku. Melihat bentuknya, tempat ini tampaknya baru digali. Untuk mencegah runtuh, mereka memakai tiang kayu menopang dinding gua, dan dari depan samar terdengar suara orang bekerja. Akhirnya, hati yang tadinya was-was pun sedikit lega. Sampai keledai di depanku tiba-tiba berhenti, aku sadar kami sudah sampai di ujung gua. Melihat jelas pemandangan para pekerja di depan, aku terkejut. Mereka bekerja berdesakan di ruang sempit, tanpa alat lain, hanya satu cangkul untuk menggali dinding gua perlahan dengan tangan kosong. Dalam kondisi seburuk ini, mereka tetap bisa menggali gua sedalam ini. Sulit dibayangkan bagaimana mereka bertahan. Keledai yang mereka bawa digunakan mengangkut batu bara yang sudah digali dari gua. Melihat pemandangan ini, hatiku tersentuh. Semua ini benar-benar sangat sulit dan sungguh membuat orang kagum.